Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di hari Selasa. Menurut kalender ini hari libur 19 Oktober 2021. Sebelum kita melangkahkan kehidupan dan aktivitas yang kita jalani bersama keluarga kita, mari kita berdoa. Kami sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dalam udara yang segar, kehidupan yang Tuhan anugerahi untuk kami jalani hari ini Tuhan. Bimbing kami Tuhan, sebelum kami menjalani kehidupan ini, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus mula menolong dan menguatkan kami. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam bacaan kita di hari Selasa 19 Oktober 2021 pagi ini bertajuk Baiklah ia bekerja keras. Teks bacaan diambil dari Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, ada satu berita yang sedang viral beberapa tahun yang lalu. Seorang kakek berusaha masuk ke kebun seseorang dan kepergok. Ketahuan oleh pemilik kebun ingin mengambil beberapa singkong. Sang kakek bercerita bahwa dia mengambil singkong karena tidak ada beras di rumahnya. Lalu sang pemilik kebun merasa iba dan mempersilakan untuk mengambil singkong. Dan bukan hanya itu saja, pemilik kebun pun mengambil beberapa rupiah dari dompetnya untuk diberikan kepada sang kakek. Saudara-saudara, kejadian ini menjadi viral dan banyak diketahui oleh banyak orang, sehingga sang kakek ini pun juga menjadi contoh dan pemilik kebun pun menjadi pelajaran untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kalau sudah berurusan dengan perut, kejadian semacam ini banyak yang iba dan berbelas kasihan. Perbuatan ini bukanlah mau membenarkan perbuatan mencuri, namun ada satu sisi, memaafkan karena soal kebutuhan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya di jemaat di Efesus mengingatkan tentang pengampunan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Terkesan Paulus memaafkan perbuatannya, namun menegaskan jangan lagi mencuri. Satu pesan, mencuri tidak baik, bahkan dilarang perintah Tuhan. Sebaiknya setiap orang harus bekerja. Bekerja keraslah dan melakukan apa yang baik dengan tangannya sendiri. Bahkan dengan hasil kerja keras ini membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam bacaan kita di surat Efesus ini adalah bagian pengajaran dan nasihat buat kita yang mengalami hidup baru. Artinya mengenal dengan benar bahwa Allah dalam Yesus Kristuslah sumber kesuksesan, penghasilan yang nyata. Paulus menekankan bahwa orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat hendaklah berperilaku benar. Benar di hadapan Allah, benar juga di hadapan manusia. Benar di hadapan Allah berarti dia melakukan segala pekerjaannya sebagai bagian dari ibadah. Bekerjalah untuk dirinya, untuk dirimu dan Tuhan. Melakukan banyak hal bukan untuk mencari puji-pujian dari manusia, tetapi bekerja karena Allah. Allah yang bekerja sampai sekarang.
Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Berbeda dengan iblis, salah satu karakter iblis adalah mencuri. Mencuri adalah karakter iblis. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kita bisa melihat dari Injil Yohanes 10 ayat 10. Tuhan melarang kita untuk mencuri, karena mencuri itu karakternya iblis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak mengetuk pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yohanes 10 ayat 1. Yesus mengumpamakan dirinya seperti pintu dan fungsi pintu untuk orang yang masuk dan keluar. Kalau kita tidak masuk melalui pintu dan keluar dengan melompat jendela, itu diumpamakan bagaikan pencuri. Karena pencuri disejajarkan dengan kejahatan dan dosa lain. Disebutkan sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Markus 7 ayat 21 sampai 22. Dan perlu diketahui saudara-saudara, mencuri itu menajiskan orang. Posisi seorang pencuri sama dengan kejahatan yang lain, yang sumbernya dari dalam hati. Hati manusia yang belum diperbaharui cenderungnya ingin mencuri dan dosa yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini sungguh menyentuh untuk kehidupan kita. Alasan pertama orang mencuri biasanya karena terpaksa, kekurangan. Apakah semua orang yang terpaksa dan kekurangan itu harus mencuri? Itu bukan jawabannya. Karena banyak orang yang berkelimpahan pun, yang sudah kaya pun, masih tetap mencuri. Alasan yang kedua adalah bahwa orang mencuri karena orang itu tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam diri. Makanya saudara-saudara, kalau hidup kita merasa tidak puas, akan memiliki kecenderungan untuk mencuri dengan berbagai macam cara. Puas di sini berarti seseorang bisa bersyukur dengan berkat yang ia terima. Tapi saudara-saudara, ada beberapa hal yang patut kita cermati dan kita gumuli dari ayat bacaan kita tadi. Khususnya ayat yang disebutkan dalam hal pekerjaan. Saudara-saudara, pekerjaan yang diambil adalah pekerjaan yang harus disepakati. Sebagai pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang membawa kita kepada dosa. Seperti kehidupan lama kita. Orang yang curi, janganlah ia mencuri lagi, tetapi melakukan pekerjaan yang baik. Renungan ini mengingatkan kita akan pengampunan dan koreksi diri. Paulus sama sekali tidak memaklumi orang yang mencuri. Tidak pernah toleran Paulus terhadap orang yang mencuri. Mencuri tetaplah mencuri. Tetapi mendorong orang untuk memperbaiki lagi supaya tidak mencuri lagi. Orang percaya harus melakukan pekerjaannya dengan etos kerja yang Kristen. Etos kerja Kristiani berarti melakukan pekerjaan dengan profesional, dengan teliti, dengan kemauan dan kapasitas yang sungguh-sungguh, dengan semangat untuk kemandirian hidup. Tetapi baiklah ia bekerja dengan keras dan melakukan dengan tangannya sendiri. Saudara-saudara, hasil dari pekerjaan yang baik bukan semata bagi pemenuhan kebutuhan diri, tetapi harus berguna bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang patut kita lihat.
Hasil dari pekerjaan harus dipandang sebagai orang percaya adalah modal dan sarana Tuhan untuk berbagi bagi sesama yang mengalami kekurangan sebagai bukti bahwa kita mengasihi saudara, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada mereka yang berkekurangan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu Tuhan di hari ini, dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Kami tidak mau lagi mencuri Tuhan, dan kami membagikan berkat kepada mereka yang berkekurangan. Terpuji nama-Mu Tuhan, pimpin jalan hidup kami di hari Selasa ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. I thought maybe we were going to make it, but it's okay. Let's try it again.